Silakan Bang, apa tadi yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Silakan. Diulang lagi pertanyaannya. Oke, kita kembalikan dulu ke tema yang awal ya. Ini yang tadi saya lagi kerja ya. Oke, baik. Ya, tema kita Bang, kali ini tentang kemustahilan Allah itu punya anak. Ternyata kemustahilan dia punya anak itu karena dia tidak punya istri. Betul? Betul nggak? Dari mana kamu bilang betul? Al-Quran yang bilang. Dalam Al-Quran itu kan penjelasannya setengah-setengah. Kamu menjelasinya setengah-setengah, tidak sampai di ujung. Oke, baik. Kita tampilkan ayatnya ya. Saya tampilkan ayatnya. Baik, kita tampilkan ayatnya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya. Kita tampilkan di sini. Oke. Silakan Bang, ada yang baca? Kita ke surat Al-An'am ya, ayat yang ke-101. Perhatikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri. Oke. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Oke. Di sini penyebab Allah tidak punya anak karena apa? Itu kan dijelasi itu sebelumnya ada penjelasan lain di ayat. Oke, kita ke ayat sebelumnya yuk. Kita ke ayat sebelumnya. Perhatikan. Dan mereka orang-orang musyrik maksudnya menjadikan jin dan sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah punya anak laki-laki dan perempuan. Tanpa ilmu pengetahuan. Tanpa Maha suci. ilmu pengetahuan. Ya, tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Nah, Ya, jadi kan orang-orang Allah kafir tidak bisa dibandingkan dengan yang diciptanya. Tidak bisa kita bandingkan dengan jin, dengan batu, atau dengan lainnya. nggak ada itu Bang ayatnya. Karena Bang. Allah itu Ayat besar, ini berbicara mengenai bagaimana keluarganya kaumnya Muhammad itu mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak, bener nggak? Karena Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Oke. Allah itu esa. Nah, lalu dijawab. Nah, apa jawabannya? Dia itu Allah itu pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri, bener nggak? Nah, kita kembali lagi. Nabi Adam itu tidak punya ibu. Sebentar, dan tidak jangan punya lari bapak. kemana-mana dulu. Kata Kita lari penulis, ke situ menurut dulu. penulis, dengar dulu Bang. Menurut penulis ayat Al-Quran ini, dia itu mengatakan, berargumen bahwasanya sebab Allah tidak punya anak itu karena dia tidak punya istri, betul nggak? Kan belum sampai di ujung kan, tidak bisa diumpamakan dengan ciptaannya. Mana ayatnya itu? Tidak bisa diumpamakan dengan ciptaannya mana di sini? Ya saya pernah baca di ayat, saya lupa ayat yang keberapa. Waduh. Lupa. Bang, abang tahu nggak? Saya balik dulu kamera saya ya, nih. Bang, Apa? abang tahu rhetorical question nggak? Apa tuh? Pertanyaan retorika tahu nggak? Nggak tahu tentang apa? Ini sulit nih. Ini Bang, pertanyaan retorika itu kayak gini. Pertanyaan retorika itu pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sesungguhnya kita sudah sama-sama tahu jawabannya. Saya kasih contoh. Ini pertanyaan retorika. Ini pertanyaan retorika. Kita nemukan mayat seseorang. Ya, betul. Ya kan? Nah, terus mayat ini meninggal disebabkan karena dia masuk dalam air, tenggelam. Nah, terus saya bilang begini. Kalau dia tidak bisa bernapas, maka dia mati. Bagaimana dia bernapas sedangkan dia di dalam air? Tanpa pelampung ini. Kita nggak ngomong pelampung. Dalam air sudah mati, nggak mungkin bernapas. Iya, artinya pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang dia itu tidak memerlukan jawabannya karena kita sudah sama-sama tahu. Nah, sama dengan pertanyaan Abang. Iya, sama seperti pertanyaan dalam Al-Qur'an. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Betul nggak? Ngasih penjelasan itu jangan kita lihat dari sepotong-sepotong. Kalau kita lihat dari sepotong itu memang bingung kita, tapi kalau dilihat seterusnya itu cukup jelas penjelasannya. Ya udah, Anda yang jelaskan. Baik, Anda yang jelaskan ya. Nih, Anda yang jelaskan. Dan tidak diperanakkan itu baik. cukup. Baik, di mana ayatnya di sini? Coba, ayo. Nah, dalam Tuhan itu kan satu, esa. Coba baca ini, baca. Bagaimana? Pertama Quran itu kan alif. Bagaimana? Alif itu kan artinya esa. Ya dibaca dulu Bang. Bagaimana?
Iya, tidak bisa diumpamakan. Itu kan Waduh, ini ada coba nih Bang, baca dulu nih. Bagaimana? Coba bagaimana? Itu kan ngasih pengertian, Bang. Iya. Karena Tuhan itu tidak. Bang, ini ayat Quran benar nggak? Kenapa Anda Betul, tidak ini ayat mau Quran, betul. membaca Al-Quran ini? Kalau dibaca sepotong emang bingung. Tapi di Oh ujungnya ya udah, kan nggak ayat usah sepotong. 100, Jangan sepotong, Bang. Jangan sepotong. ada Semuanya kita jelasan baca yuk, semuanya. Jangan sepotong, semuanya kita baca yuk. Bagaimana? Bagaimana? Apa? Ya, di situ tuh kan dia pencipta langit dan bumi, betul. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dan Oke. pencipta langit. Oke, sebentar. Bagaimana? Ini kan tentang tata cara, benar nggak? Ya. Oke. Bagaimana itu bukan Artinya cara, dia bagaimana itu penjelasan. dengar Bang, dia mengeluarkan satu pertanyaan bagaimana retorika itu penjelasan. tentang tata cara Allah ini mustahil punya anak karena dia nggak punya istri, betul? Betul. Nah, artinya kebagaimanaan kemungkinan Allah tidak punya anak itu disebabkan karena dia tidak memiliki istri, benar nggak? Itu kan bukan pertanyaan, Bang, itu penjelasan. Waduh. Beda Iya, pertanyaan, beda artinya dengan dijelaskan penjelasan bagaimana Allah itu tidak punya penjelasan. anak karena nggak punya istri, benar? Kecuali ada itu kan Ini penjelasan. berat nih teman-teman, ini muslim nih. Bukan berat. Tapi yang Artinya Muslim, kami Islam. Allah itu Karena tidak kami punya yakin dan anak percaya Tuhan itu Esa. disebabkan karena dia tidak punya istri, benar? Nah, saya tanya kembali kepada Bang. Ya, Gimana? Tuhan Yesus menurut agama Nah, aduh ini malah lompat itu kemana? kan- Pertanyaannya jangan lompat kemana-mana, ke situ aja fokus. dalam Fokus ke sini, situ. Abang ngasih pertanyaan. Abang Anda ngasih tadi pertanyaan dari saya. bilang Jadi, bahwasanya Tuhan itu Allah Esa. Percaya yuk. ini nampaknya delay ini channel kita ini teman-teman. Tuhan itu kan Esa. Apa sih Esa itu? Esa itu satu. Satu. Saya berapa? Dalam Pancasila. Sebentar, itu saya berapa dijelaskan. saya? Saya Esa. berapa? Saya berapa? Satu. Satu, saya juga Esa. Berarti saya Tuhan. Gimana sih? Saya satu nggak? Beda konteks, beda konteks, beda konteks lagi. Tuhan itu tidak bisa diumpamakan dengan penciptaannya. Tidak bisa diumpamakan. Oke, baik, tidak bisa diumpamakan. Sekarang saya tanya, Allah punya betis nggak? Ya. Apa? Allah punya betis nggak? Dasar bilang punya betis itu kan dari apa namanya tuh, dari penerjemahan, dari pemikiran ulama. Tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan punya betis. Dari pemikiran. Ada dalam Al-Quran Tuhan Oke, baik. punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran bahwa Allah itu punya betis ya. Aduh, ini memang orang Islam teman-teman. Jadi maklum, orang Islam tuh nggak ngerti Al-Quran. Jadi jangan kalian tanya Al-Quran sama orang Islam. Orang Islam tuh bisanya baca huruf Arab. Al-Quran mereka nol besar, selangit pokoknya. Nih, perhatikan. Nah, coba. Perhatikan. Apakah Allah Itu punya betis Al-Quran atau tidak? bukan itu kan. Oke, Itu kan baik. apa terjemahan dari Nih, baik. Al-Qur'an. Oke, coba baca ini. Nah, Baca. Yama pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Maka mereka tidak kuasa. Hari betis itu kan bukan berarti betis, Bang. Pada hari betis disingkapkan, bukan pada hari betis. Ini bukan pada hari betis, tetapi pada suatu waktu di mana betis itu disingkapkan. Nih, lihat penjelasannya nih ya, perhatikan. Di dalam di dalam tafsir nih, tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Ria dan seterusnya. Coba nih abang baca nih. Pada hari kiamat nih. Aku lagi lepasnya kalau nonton. Pada hari kiamat, Ya. yuk. Ah. Gimana? Pada hari kiamat, coba. Ya, pada hari kiamat ketika muncul huru haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia seru. Betisnya siapa yang disingkapkan? Lalu orang-orang yang beriman kan tidak berujung. Ini kan tafsir. Nah, Tafsir. Beda, Bang, tafsir. ini kan tafsir. Jadi orang Islam nih teman-teman ya. Ketika nggak pakai tafsir, kita harus berpedoman kepada tafsir para ulama. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi.
Jadi kita harus menyesuaikan pemikiran Dalam kita agamamu, dengan pemikiran dalam para ulama. agamamu, Sekarang dalam kita ke agamamu tafsir, kan itu kan tafsir. setiap manusia sudah diampuni dosanya. Memang orang Dalam Islam agamamu. Nah, saya tanya diikutin balik. ke kiri, dia Dalam ke kanan. agamamu. Diikutin ke kanan, Nah, dia ke kiri. Pak Aduh. Edis, Pak Edis. Mas Edis, Berat. Mas Edis. Ya, gimana, Bang? Dalam agamamu, setiap umat Kristen itu kan sudah diampuni dosanya. Artinya setiap manusia itu tidak punya dosa. Kan itu. Terus kok lari-lari? Betul, begitu. Kita lagi bahas apa sih nih? Iya, kan intinya ke situ tadi kan. Intinya ke situ nih, orang gimana sih, aduh. Oke lah, Bang, selamat siang, Bang. Aduh, Bang Ahmad, lanjut kerja aja, Bang. Sakit kepala, begini-begini, aduh.